Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai flux magnetik. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana perubahan magnet itu bisa menimbulkan arus listrik. Nah, sebelumnya kalian tahu generator nggak? Tahu. Nah, menurut kalian bagaimana generator atau mesin genset ini dapat menghasilkan arus listrik? Saya, Bu. Ya, silakan Antika. Nah, menurut saya itu generator bisa menghasilkan listrik karena adanya kumparan dan magnet yang bergerak, Bu. Ya, benar sekali Antika. Jadi ketika mesin genset ini dinyalakan, maka akan menghasilkan putaran. Nah, putaran tersebut yang akan memutarkan magnet pada kumparan kawat. Karena magnet ini bergerak di dekat kumparan, maka akan menghasilkan listrik. Nah, kita langsung ke materinya, yaitu hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini berbunyi bahwa besar gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, dari ilustrasi ini apa yang terjadi pada jarum galvanometer ketika magnet didekatkan ke kumparan? Saya, Bu. Nah, silakan Dian. Jarum bergerak ketika magnet digerakkan, tapi diam kalau magnetnya tidak digerakkan. Ya, bagus sekali Dian. Jadi ketika magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan, jarum menyimpang ke kanan, kemudian kembali lagi ke angka 0. Artinya arus listrik mengalir sesaat kemudian lenyap. Ibu, izin bertanya, Ya, silakan Safa. kenapa jarumnya bisa bergerak ketika magnet digerakkan pada kumparannya, Bu? Bagus sekali pertanyaannya Salsa. Jadi ketika magnet digerakkan ke kumparan itu garis-garis gaya magnet atau flux magnetnya itu menembus kumparannya itu berubah. Nah, garis-garisnya ini, nah ini garis-garis ini ya, itu berubah. Jika magnetnya didekatkan ke kumparan, itu maka flux magnetik atau garisnya itu bertambah. Sedangkan jika dia dijauhkan, maka flux magnetnya itu berkurang. Nah, perhatikan lagi di 3 ilustrasi ini. Berdasarkan ilustrasi ini, menurut kalian bagaimana hubungan antara kecepatan gerak magnet dan besar GGL induksi? Kan ini kecepatannya beda ya. Ya, silakan Dian. Semakin cepat magnet digerakkan, maka jarum bergeraknya juga semakin besar. Ya, benar sekali. Jika magnet digerakkan lebih cepat, maka perubahan medan magnetnya yang dirasakan oleh kumparan terjadi lebih cepat pula. Artinya flux magnetik berubah lebih cepat terhadap waktu. Secara matematis, hukum Faraday ini dilambangkan dengan epsilon sama dengan min lambda flux plus lambda t, yang dimana epsilon merupakan tegangan atau GGL yang bersatuan volt, kemudian lambda flux merupakan perubahan flux magnetik dalam satuan Weber, kemudian delta t itu merupakan selang waktu perubahan flux magnetik dalam satuan
magnet min N delta F. Epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, di sini ada contoh soal. Ada spidol enggak? Nah, di sini kan diketahui sebuah kumparan dengan lilitan mengalami perubahan flux magnetik sebesar 5 kali 10 min 3 Weber dalam waktu 10 milidetik. Hitunglah gaya gerak listrik DGL induksi pada kumparan tersebut. Nah, yang pertama itu diketahui jumlah lilitannya kan. Jumlah lilitannya itu dilambangkan dengan N. Itu sebanyak 50 lilitan. Nah, kemudian perubahan flux magnetik sebesar 5 kali 10 pangkat 3. Itu berarti 5 kali 10 pangkat 3 Weber. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yang diketahui adalah waktunya, yaitu delta T. Itu sebesar 10 milidetik. Nah, karena ini milidetik, sedangkan di rumus itu menggunakan sekon, maka kita ganti dulu. Kita ganti sehingga menjadi 10 kali 10 pangkat min 3 sekon. Yang ditanyanya itu epsilon atau gaya gerak listrik. Epsilon. Nah, kita masukkan ke persamaan. Persamaannya yaitu epsilon min N per delta T. N-nya berapa? Nilainya 50. Nah, delta plusnya itu sebesar 5 kali 10 pangkat min 3 buat 10 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena ini sama kan pangkatnya, maka bisa kita coret. Jadi 5 dibagi 10 itu 2. 1/2. nah 1/2. Nah, 50 dikali 1/2 yaitu 25 kan? Sehingga menghasilkan 25 volt. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu hukum Lenz. Nah, hukum Lenz ini dikemukakan oleh Friedrich Lenz. Ia mengungkapkan bahwa jika DGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik yang menentang perubahan medan magnetik atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Nah, di sini ada kaidah tangan kanan yang dimana arah ibu jari itu melambangkan arah B atau medan magnetnya, sedangkan arah jari yang lainnya itu merupakan arah I atau arah arus listriknya. Nah, misalkan ini yang pertama kan, tangan kanannya itu seperti ini, maka yang jempol ini melambangkan mewakilkan arah medan listriknya, medan magnetnya, sedangkan jari yang lain ini melambangkan arah arus listriknya. Begitu juga yang seterusnya. Kaidah tangan kanan ini digunakan untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik atau sebaliknya arus listrik akibat perubahan medan magnet. Tangan kanan digunakan karena konvensi arus listrik dianggap mengalir dari positif ke negatif. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.